memang telah terjadi ya temuan berupa sapi yang terserang penyakit PMK ya, mulut dan kuku. Ini memang penyakitnya jenis penyakit yang cukup cepat menular ya. Tapi sepengetahuan yang sudah kami alami itu tidak menyerang ke manusia, hanya menyerang ke sapi atau kambing lainnya ya yang berkuku genap ya. Kemudian di kita pertama penanganannya tentu antisipasi awal adalah kita melakukan mencari informasi, dan kami hari ini dapat Zoom dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ya, Zoom tadi pagi, dan kami sudah mengambil langkah-langkah pertama mengeluarkan surat edaran. Di surat edarannya ya kami sampaikan khususnya kepada para peternak tentunya hati-hati ya menjaga kesehatan kandangnya, pakannya. Kemudian untuk pedagang sapi yang sapi dari luar, untuk kita masih perbolehkan karena kita baru akan rapat resmi dengan catatan memiliki pertama dokumen surat kesehatan hewan atau SKKH ya dari daerah asal, kemudian juga memiliki hasil uji lab. Tambah lagi nih, biasanya kita cukup SKKH aja ya Bu Dokter ya, sekarang tambah lagi uji lab PMK, terutama dia PCR-nya PMK, lab PCR PMK. Kemudian juga harus ada dokumen persetujuan dari kami yang masukan dari dinas kami ya, setelah tentunya melalui pejabat otoritas veteriner. Kebetulan di Indonesia ini ada sekitar 550 lah pejabat otoritas veteriner. Kita punya satu, Ibu Dokter Hewan Wina ini alhamdulillah salah satu dokter hewan yang mendapat sertifikasi pejabat otoritas veteriner yang bisa menentukan apakah ini kejadian luar biasa atau wabah bisa nanti, dan juga kebijakannya tentang lalu lintas keluar masuk selama wabah mungkin nanti akan banyak bergerak gitu. Jadi kita kepada pasar Pak, kita mewajibkan untuk bersegera meninjau setiap pedagang yang menempati jongko-jongkonya, kios-kiosnya, supaya memiliki dokumen SKKD namanya, surat keterangan kesehatan daging ya. Dalam bulan Ramadan kami pernah menginspeksi ada beberapa pedagang yang tidak memiliki dokumen tersebut. Nah, oleh karena itu kami mengimbau kepada para pedagang daging, sekarang pedagang daging nih, supaya mendapatkan dagingnya dari seperti RPH ini ya, supaya sudah dilengkapi dengan SKKD ya Bu Dokter Hewan. Sudah ada stempelnya sehingga aman betul dari seluruh penyakit. Ya tidak hanya PMK tapi juga penyakit lainnya, penyakit antrak dan seterusnya. Nah, itu langkah kami. Jadi kami di samping melakukan surat edaran, kami juga akan melakukan rapat untuk membentuk perlu dibentuk semacam URC ya, unit reaksi cepat ya, penanganan, pencegahan dan penanganan apabila sudah terjadi. Pencegahan misalnya kami nanti dengan Dishub dan Satpol PP serta Kapolresta akan mengadakan penyekatan terkait dengan pemeriksaan sapi lalu lintas hewan ternak ya, baik itu sapi maupun kambing, seperti itu. Tadi sejauh ini di Kota Bogor ada pasokan dari daerah-daerah yang ya, Bogor itu menerima sapi yang pertama dari Jawa Timur itu paling banyak, masuk banyak. Kemudian dari Madura, juga dari Bali dan dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kan sedikit dari Nusa Tenggara Timur. Jadi Jawa Timur termasuk itu yang cukup ada ya suplai ke kita seperti itu, beberapa kabupaten di Jawa Timur. Jadi kita akui, tapi mulai dari hari ini maka ada pengetatan ya. Tapi terutama dari daerah wabah kayak kita larang. Kalau dari kabupaten yang tersangkut wabah kita sudah larang, jadi kita akan kembalikan. Tapi kalau dari daerah di luar wabah ya, karena ini belum ada keputusan pusat ya mengenai pelarangan total lalu lintas perdagangan sapi dan kambing, maka kita akan melalui tadi itu Pak. Pertama ada dokumen SKKH, kemudian juga ada dokumen persetujuan dari dinas, kemudian ada SKK dari kita dan juga persetujuan dokumen dari dinas kita melalui kepala bidang peternakan.